Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita coba berdialog dan berdiskusi terkait dengan peran media di masa kampanye ini. Tadi sudah dijelaskan oleh narasumber, kalau kita berbicara kode etik, mungkin secara media, mungkin intinya bahwa media itu tidak boleh ada keberpihakan. Cuman perlu kita steering di sini bahwa media-media ini juga punya pemilik atau owners misalnya, atau stakeholder yang notabene mereka tanda kutip terlibat dalam kancah politik. Taruhlah misalnya Metro BN itu ownernya Surya Paloh, RCTI dan grupnya Tanu, seperti itu. Nah, ini mungkin menjadi catatan tersendiri. Tentunya kalau kita berbicara kode etik, ya harus mereka jalankan kode etik sebagai kita ini negara yang berdasarkan hukum. Cuman kita tidak bisa pungkiri terkait dengan kepemilikan media itu. Nah, ini mungkin juga perlu kita cermati terkait dengan konten-konten yang disiarkan secara media elektronik. Cuman yang sekarang menjadi fenomena adalah media sosial. Jadi saya sependapat dengan ayahanda di sana bahwa hendaknya lah kita bermedia sosial, khususnya masa kampanye ini, itu mengedepankan akhlak. Akhlak bagaimana kita mau men-share sesuatu, itu berdasarkan taruhlah misalnya fakta. Fakta itu tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan black campaign atau kan negatif campaign terhadap calon yang akan kita pilih. Sekarang ini mungkin kita perlu sepakati mungkin bahwa di dalam bermedia sosial ada aturan-aturan akhlak yang perlu kita kedepankan. Tadi sudah disebutkan bahwa kita bermedia sosial dengan hati yang ini. Saya sepakat seperti itu karena itu adalah akhlak. Jadi semua masyarakat, semua pengguna media sosial hendaklah berpatokan ke situ, sehingga mereka men-share khususnya dalam masa kampanye ini adalah hal-hal yang semua sifatnya positif. Jadi positif campaign, yang mana positif campaign ini bisa menaikkan elektabilitas salah satu calon. Tapi kita tidak bisa pungkiri juga terkait dengan negatif campaign ataupun black campaign. Karena kita sudah lihat masing-masing calon ini sudah mempunyai blueprint, sudah mempunyai catatan-catatan tersendiri untuk menaikkan elektabilitas mereka dan dia menurunkan elektabilitas calon yang lain. Ini sebenarnya kita perlu tidak sepakat seperti ini terkait dengan share-share yang terkait dengan black campaign. Tapi itu juga tidak bisa tadi disampaikan bahwa ini media sosial uncontrol. Siapa yang memulai, siapa yang begini, akhirnya dengan kecepatan supernya itu sudah dalam waktu detik sudah ter-share kemana-mana. Nah, mungkin catatan bagi kita sebagai pengguna media sosial itu bagaimana menyikapi. Jadi bagaimana kita menyikapi apa yang di-share, kita menyaring dulu sebelum kita men-share ulang. Artinya apa? Jangan sampai yang kita share itu adalah yang sifatnya hoax atau black campaign. Nah, ini mungkin yang kedua adalah mungkin efek dosanya ini. Apakah juga termasuk efek dosa berjamaah yang kita akan terima karena kita menyambung permasalahan share-share yang sifatnya negatif. Saya kira itu mungkin yang kita garis bawahi poin di sini adalah hendaknya kita men-share adalah sesuai dengan hati nurani. Yang kedua, kita harus memfilter segala hal-hal yang kita akan sharing sehingga tidak menimbulkan fitnah ataupun dosa bagi kita. Seperti itu mungkin. Saya kira demikian untuk sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin mengajukan pertanyaan kepada Pak Ustaz. Bagaimana pandangan Islam, Pak, dalam hal ini apabila kita memilih seorang pemimpin, lantas pemimpin itu berbuat kecurangan pada saat dia menduduki jabatannya,
Apakah kita sebagai warga yang ikut memilih, ikut andil mendudukan pemimpin tersebut, apakah kita termasuk berdosa? Dan bagaimana pandangan Islam, terutama ke ajaran Islam, dan bagaimana pandangan mengenai apabila kita golput, apakah karena kita sudah merasa bahwa di antara yang kita pilih ini adalah orang-orang yang tidak berkompeten atau orang-orang yang sulit dipercaya. Apabila kita golput, apakah itu dalam pandangan Islam itu salah atau berdosa? Itu saja yang saya tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ini sudah melihat kemana-mana. Di mana-mana, di media sosial, di televisi, di koran, di apa. Tapi saya ingat ceramah Pak Ali beberapa hari yang lalu bahwa siapa yang menutup aib seseorang maka dia akan ditutup aibnya juga. Bagaimana ini? Bagaimana ini? Di lain pihak kita sudah lihat di mana-mana aibnya orang, kita sudah bisa tahu semua. Bagaimana orang yang menyebarkan aib itu? Di lain pihak ada aturan. Seperti di media itu kan ada aturan. Diatur oleh ulil amri. Sedangkan aib ini diatur oleh Allah dan Rasulnya. Bagaimana ini? Tentu kan orang media pasti tahu bagaimana mensinkronkan antara perintah Nabi. Jangan, artinya usahakan aibnya orang itu kita tutupi, supaya aib kita juga ditutupi di kemudian hari. Tapi mungkin ada aturan-aturan dan pihak pemerintah mungkin sudah mengkaji kaitannya antara sunnah Nabi ini dengan aib orang dikemukakan di media. Mungkin itu sementara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi disinggung Pak Andi Herman bahwa sebenarnya ini media atau alat canggih sekarang banyak digunakan oleh orang. Jadi bukan oknumnya, manusianya. Contohnya saja ini dibisniskan. Itu kalau kita lihat di media sosial, Pak, dia lihat di media, belum kita masuk kampanye, di media sosial macam-macam di situ ditampilkan. Di situ bisnisnya bagaimana orang bisa men-share ini supaya dia dapat keuntungan. Dia dapat keuntungan dari itu. Jadi sekarang ini sampai saya katakan sama anak-anak di rumah, jangan terlalu perhatikan itu media. Lebih baik kalau mau dengar berita yang baik melalui televisi saja, media elektronik, mainstream. Jadi memang sekarang ini digunakan seperti dikatakan tadi black campaign. Memang baik media sosial, bahkan media elektronik juga sudah mulai sekarang Jadi kita ini pendengar sebenarnya serba salah. Kita mau mengikuti kita salah juga. Sebab ini terus terang nanti ini pertanggung jawabnya di hari kemudian. Malah ada teman saya sendiri, kampanyenya mungkin dia pilih salah satu capres di sini. Bilang hati-hati memilih. Karena itu akan dipertanggungjawabkan di hari kemudian nanti. Salah pilih bisa berbahaya. Jadi kalau saya katanya lebih pilih orang pesantren. Capresnya pesantren, wapres calon wapresnya juga pesantren. Saya bilang ini sudah kampanye ini. Sudah kampanye. Saya bilang
Itu kalau menurut saya bilang itu tidak bukan itu yang menentukan. Bukan itu yang menentukan. Bisa saja kalau dilihat betul dari pesantren, tapi ya kita tidak tahu bagaimana nanti kalau dia sudah diberikan kepercayaan untuk mengelola negara, bisa-bisa saja tidak sesuai dengan yang dikehendaki oleh agama. Jadi saya bilang tidak usah yang mana saja mau dipilih sesuai dengan kata hati. Begitu. Dan memang sekarang terasa itu Pak digunakan digunakan ini media-media ini untuk untuk menggibah. Untuk menggibah. Jadi saling saling menjatuhkan. Jadi itu tadi dikatakan Dimpo bahwa tidak ada yang tersembunyi, Pak. Bagaimana kita mau menyembunyikan aib seseorang kalau ini media sendiri yang ungkit? Tidak bisa, Pak. Jadi saya tidak tahu nanti siapa yang bertanggung jawab. Ya, menutupi aib seseorang, Allah juga akan ada Pak itu hadis. Barang siapa menutupi aib saudaranya di dunia, maka di hari kemudian nanti akan ditutupi juga aibnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, barang siapa membuka aib saudaranya di dunia, Allah juga akan membuka aibnya di depan orang-orang banyak nanti di hari kemudian. Inilah masalah Pak. Saya pikir ini kembali dari kita. Caranya bagaimana kita menanggapi hal ini. Bagaimana kita menyikapi ini.